sahabat religi, berjumpa lagi dengan saya Mega Dewi dalam program Sukma Podcast. Sukmaku, sukmamu bersama untuk negeri. Oke sahabat religi, saat ini saya sedang berada di kediaman Bapak mantan Bupati Karangasem periode 2005 sampai 2015 dan beliau adalah Bapak Iwayan Gredeg. Nah, saat ini kita akan ngobrol-ngobrol seru langsung dengan beliau dan kita akan mengenal lebih dekat sosok beliau. Nah, untuk itu langsung saja kita masuk. Yuk, kita masuk ke dalam. Maaf ini mengganggu. Ini masuk. Bapak lagi ada di dalam. Nanti kita langsung aja ke dalam ya. Perjalanannya jauh ya. Karangasem luar biasa sekali di sini, Pak. Memang agak terpencil tapi dengan pesonanya kan akan mengobati perjalanan selama Jauh sebenarnya. Swastiastu. Ya, sekarang geng, ada salib. Waduh, Ya, luar biasa sekali nih Pak. ya di kampung ini. Wah, perjalanannya, pemandangannya sungguh luar biasa ini Pak. Ya beginilah di desa. Kalau orang kota ke desa kan kadang-kadang kan melihat hal begini ya indah sekali kan ini. Iya, sebelumnya saya izin mungkin boleh buka masker ya Pak ya. Oke, saya juga Karena buka. Ya. kebetulan juga kita sudah jaga jarak ya Pak. Ya. Jadi bagaimana ini Pak kabarnya? Baik, ya sehat. Sehat ya Pak ya, selalu sehat ya Pak ya. Ya, Apalagi pemandangannya di sini memang sangat luar biasa sekali Pak. Karangasem, wah luar biasa. Ya, memang kalau lihat dari sisi beberapa wilayah di daerah Karangasem ini memang indah-indah ini. Banyak gunung. Ya Pak, banyak gunung, banyak sawah, banyak yang hijau-hijau ya Pak ya. Sekarang aktivitasnya apa aja nih Pak? Ya biasalah di sosial kemasyarakatan itu, di adat itu. Ya tambah juga di sekedar untuk melihat di usaha-usaha itu. Ya. Iya, untuk sosialnya itu biasanya ngapain aja Pak? Ya kebetulan saya duduk di salah satu bagan di Desa Pekraman sebagai sahabat desa. Ya tentu banyak kegiatan yang kalau kita selusuri dan kita lihat dari sisi tugas-tugas desa adat dalam hal ini dengan tantangan-tantangan yang begitu berat, ya itu memang cukup banyak yang harus kita kaji dan banyak juga yang mencontoh di daerah kami ini hal-hal yang sifatnya juga ya, tentang masalah lingkungan hidup yang tentu dalam hal ini orang tidak boleh sembarangan racun ikan itu ya contoh-contoh begitu. Betul Pak, untuk tetap menjaga kesehatan alam Ya juga keseimbangan ya, Pak, ya? Kesehatan alam itu mungkin di tempat lain tidak ada binatang-binatang kayak di sawah dulu, sekarang di sini udah muncul semua. Sudah muncul semua Ya, Pak. itu kembali kepada adat. Iya. Saya kira pemerintah tidak akan mampu sekuat itu kalau tanpa dibantu oleh ya lembaga-lembaga yang kita miliki seperti lembaga adat. Ya betul, dan masyarakat juga tentunya Pak ya. Ya didukung oleh masyarakat. Masyarakat lebih takut dengan ya kesepakatan-kesepakatan adat daripada hukum-hukum nasional. Kadang-kadang seperti itu mereka. Iya. Bapak sekarang berarti sudah punya cucu Pak? Udah ada 8 cucu. Sekarang saya udah hampir umur udah 69. 69 tahun tapi masih terlihat sangat sehat ya Pak. Seginilah yang segar. Tiap pagi olahraga rutin itu sudah kewajiban tuh dari dulu gitu. Walaupun dulu waktu menjabat pagi tanpa ajudan, tanpa supir ya jalan sendiri. Jalan sendiri Pak? Ya nyetir sendiri gitu di Taman Ujung. Itu kebiasaan ya sampai sekarang masih tetap gitu. Dengan obat itu aja lah. Iya,
buat mencintai diri sendiri ya Pak ya, betul ya Pak. Iya Pak. Jadi saya dapat info nih Pak, saya dengar-dengar bahwa dulu ketika kecil Bapak memiliki kehidupan yang terakhir di keluarga yang sederhana seperti itu. Kemudian Bapak juga yang mungkin ekonominya pas-pasan, tapi pada akhirnya Bapak sempat menjabat menjadi Bupati Karangasem Pak selama 10 tahun. Itu bisa diceritain nggak Pak sedikit mungkin? Ya mungkin orang percaya atau tidak gitu ya, ini memang fakta yang saya pernah alami dan ini sebuah motivasi pada anak-anak muda yang dalam hal ini jangan pesimis gitu. Betul, Pak, kita mesti harus optimis hidup ini. Saya bersaudara 10, laki-laki 9, tinggal 8. Bapak saya adalah seorang petani penggarap gitu. Petani penggarap, ibu pengalu pindang gitu. Zaman itu PP jalannya hampir satu hari itu bisa sampai 25 kilo gitu. Waduh. Nah itulah. Nah dengan demikian ini tempat kelahiran saya di tanah ini dulu Gubuk di sini. Memang tanah ini adalah tanah pemberian dari desa. Kebetulan mungkin keluarga dulu ya ngomong kekuatan di desa gitu. Nah itu memang betul ya, dengan saudara yang 9 ini cukup berat itu. Makanya saya tidak sampai melanjutkan dulu pada ke tingkat perguruan tinggi gitu. Mandek setelah bekerja baru kita melanjutkan lagi. Kalau saya melanjutkan kan adik-adik tidak bisa. Apalagi kena tahun 63, 1963 itu bencana Gunung Agung. Gunung Agung Pak ya. Terus itu kena G30S tahun 1965 gitu. Wah, sempat tahun 64 itu hampir ikut transmigran gitu. Oh iya Pak. Iya, tapi Bapak tidak mengizinkan, saya disuruh melanjutkan sekolah gitu. Oh begitu. Ya memang cukup pahit itu hidup. Maka denganku sekarang anak-anak terutama ya mudah-mudahan lah berapa persen yang bisa ditiru oleh anak-anak. Jangan pesimis. Kalau kita punya cita-cita ya mari kita semangat hidup ini biar sesuai dengan apa yang menjadi harapan. Betul Pak Astungkara. Nah, tapi Pak dulu Bapak mengawali karir itu sebagai pengusaha Pak, betul Pak? Itu dari Bapak sendiri yang sebagai pengusaha kecil-kecilan, itu jual kayu dan sebagainya. Saya dulu sekolahnya di Singaraja, terakhir waktu itu Bapak disuruh pulang, itu untuk ikut bersama-sama ngurus usahanya sebagai referensir itu istilah dulu. Setelah referensir begitu berkembang, saya berkembang di Bangli dulu. Begitu di Bangli berkembang bagus, kepercayaan oleh bupati, akhirnya disuruh ke Karangasem oleh bupatinya membantu jalan tembus itu lingkar dari ujung ke Amet itu Seraya. Itu salah satu kenangan saya tahun 80-an itu. Berarti kan awalnya sebagai pengusaha yang sukses, kemudian dengan hiruk pikuknya politik Pak. Kenapa akhirnya memilih untuk terjun ke dunia politik? Saya melihat pada waktu itu terenyuh dari sebuah kondisi masyarakat tingkat kemiskinan yang begitu tinggi. Di Karangasem ini? Ya, setiap musim-musim kemarau orang demo dan mengeluh tentang air bersih terutama daerah Seraya. Ini yang menjadi fakta Pak zaman itu. Padahal potensi saya karena bergaul dengan orang-orang pusat pada waktu itu kaitan dengan di pengusaha zaman itu saya sudah linknya udah di pusat. Padahal peluang itu besar sekali untuk kita bisa bangun Karangasem. Nah itulah mulai berpikir dari sebuah keinginan. Dari awal dulu waktu mau jadi pengusaha tidak pernah berpikir terlintas menjadi bupati, itu jauh sekali gitu. Dan kebetulan juga pada waktu itu pemilihan pertama oleh rakyat itu sendiri gitu. Nah sebelum itu saya sudah punya investasi sosial di masyarakat, berbuat apakah itu di Krame, apakah itu di warga sendiri. Ya dengan melihat itu antusias masyarakat juga, saya punya kemampuan. Ya kenapa tidak mesti harus membantu rakyat Karangasem dari tingkat kemiskinan
yang pada waktu itu kalau tidak salah tahun 2005 hampir 34% tingkat kemiskinan gitu. Astongkare saya berakhir menjabat 2015 tinggal 6,8% di bawah rata-rata nasional. Nasional masih 11% waktu itu. Berarti mengurangi sekitar 20% ya Pak? 20% itu kemiskinan, kebodohan waktu itu, pendidikan memang aduh enggak karu-karuan itu. Putus sekolah banyak sekali. Itu di daerah Kubu apalagi itu mungkin semua tahu tidak ada air. Di apa namanya di Seraye juga tidak ada air. Astongkare sekarang tidak ada orang demo karena kekurangan air. Cuman belum merata sekarang. Belum merata. Di Astongkare Pak. Nah berarti pilihannya Bapak untuk terjun ke dunia politik itu tepat sekali ya Pak ya? Ya dibilang tepat ya juga kebetulan dapat. Kalau enggak ya enggak dapat gitu ya. Kebetulan dapat. Dan juga ada sebuah kebanggaan. Tujuan pertama untuk di politik ini kan bagaimana mensejahterakan rakyat, betul, Pak, betul. Bukan mencari sekedar jabatan, kedudukan. Ya. Pentingnya bagaimana, apa misi kita untuk menjadi bupati, apa program kita gitu. Ini yang menjadi sebuah kebanggaan sampai sekarang ya, merata air ada, tingkat kemiskinan, pendidikan cukup baik. Nah ini di salah satu juga di desa saya mungkin dari FAUD apa namanya TK negeri, SMP negeri, SMA negeri, SMK juga negeri di sini. Iya Pak. Nah ini cita-cita saya pada waktu saya masih anak-anak itu, kadang-kadang kita sekolah di SMP di sini swasta, sampai cari gurunya biar mengajar, gurunya dicari pulang. Nah ini pengalaman itulah, maka dari situ saya termotivasi untuk merubah. Dengan pendidikan masyarakat itu akan semakin cerdas dan semakin mampu untuk mencari sesuatu. Nah, betul sekali Pak. Nah dalam periodenya Bapak menjabat selama 10 tahun kita kan sudah banyak tahu nih secara jelas bahwa memang berbagai program Bapak buat yang sampai akhirnya sekarang Karangasem terkenal dengan jalannya yang mulus Pak. Bahkan sampai ke lorong-lorongnya juga mulus Pak jalannya. Nah tapi selama menjabat 10 tahun itu Pak, apakah ada kendala-kendala mungkin yang Bapak hadapi? Oh kendala sih pasti banyak itu, enggak mungkin namanya kalau orang Bali itu ruwo binede itu perbedaan betul. Itu pasti orang kan masih ingin mempelajari, menguji juga gitu. Tapi itulah makna sebuah jabatan yang kita inginkan ya tentu siap untuk dikritik. Konsekuensi Pak. Iya konsekuensi siap dikritik. Contoh air Telaga Waje, begitu kita buka. Banyak di media bahwa ini terlalu menghayal, tidak mungkin dan sebagainya. Sekarang apa? Ya udah bisa mengairi semua kecamatan hampir di Karangasem. Telaga Waje itu. Telaga Wajenya. Kita buka apa namanya buat pelabuhan krus. Begitu juga. Tapi sampai sekarang ya mudah-mudahan pemerintahan yang sekarang mudah-mudahan ini bisa dilanjutkan dari sisi cita-cita. Biar tidak ada sebuah ketimpangan Bali antara Bali Selatan dengan Bali Utara dan Bali Timur. Ini kan sampai sekarang kan belum. Ya mudah-mudahan nanti infrastrukturnya bisa ditingkatkan. Kuncinya kan di infrastruktur. Kenapa saya tadi adik nanya jalan mulus dan sebagainya ke pelosok. Salah satu pertumbuhan ekonomi baik itu adalah dari infrastruktur. Pak. Orang punya sapi kalau tidak ada jalan yang baik ya tidak bisa. Tidak bisa, iya betul. Bawa air juga dan sebagainya. Ini salah satu yang menjadi harapan masyarakat. Iya. Gitu. Tapi saat program-program itu dilaksanakan, berarti masyarakat juga sangat luar biasa Pak ya partisipasinya saat itu? Ya partisipasi cukup tinggi. Cuman bagaimana kita memotivasi masyarakat itu agar mereka paham apa tujuan ini. Kadang-kadang masyarakat itu tidak percaya karena paling program aja, paling gagasan aja, nanti tidak jalan, di tengah-tengah ditinggalkan dan sebagainya, uang tidak ada. Nah ini kan mesti harus gimana kita, PAD paling kecil di Bali, gimana kita mesti harus, kita nerobos ke pusat, ya banyak kenal. Contoh di tempat ini berapa menteri ke tempat ini gitu, Pak Suradharma Ali juga pernah ke sini, Pak Menteri Bappenas sekarang juga Pak Agung Laksono.
ketua-ketua DPR. Nah, itulah untuk meyakinkan beliau bahwa Karangasem ini perlu digarap dengan bersama-sama. Nah, makanya ada Kementerian PDT, salah satu Karangasem yang masuk daerah tertinggal di Bali. Nah, Stongkare pertama kali dikeluarkan oleh Kementerian PDT itu Karangasem. Padahal saya masih nyaman di situ gitu. Karena mungkin sudah peningkatan PAD sudah tinggi, kemiskinan sudah turun. Nah, akhirnya diusir dari PDT gitu. Tapi itulah fakta sebuah ujian dari sebuah perjalanan politik gitu. Kalau lihat makna dari sebuah politik, saya kira tidak jauh, hanya itu saja sebetulnya. Saya tidak ada berpikiran dari sudut murni dari sebuah cita-cita begitu aja, namun mesti harus diimplementasikan dengan yang untuk benar rakyat. Tapi saya sangat percaya Pak, ketika memang niat kita baik Pak, apapun pasti berjalan akan baik Pak. Ya, itu betul itu. Pertama niat kita dari program itu, jadi niat kita, terus itu kita berjalan. Ya, Stongkare sampai sekarang, ya walaupun Pak Gerdek tidak masih menjabat, pasti masih banyak orang juga yang mengenang apa yang pernah dilakukan oleh Pak Gerdek itu sendiri gitu. Yang mudah-mudahan kan itu sebetulnya yang kita perlu wujudkan ke depan itu. Ya betul Pak. Apalagi sekarang ketika misalnya mungkin ibu saya kan memang berasal dari Karangasem juga Pak kebetulan. Dan ketika saya datang ke kampungnya ibu dan saat itu memang benar-benar infrastrukturnya sangat baik Pak, terutama untuk akses jalan dan lain sebagainya. Nah itu yang perlu diacungi jempol, luar biasa sekali Pak. Ya syukurlah. Mungkin ibu akan lebih jelas tahu perjalanannya, karir ibu juga, dan juga saya juga secara pribadi juga dengan ibu ya seperti kakak dan beradik itu dulu waktu menjabat di sini banyak sekali beliau memberikan sumbangsih terhadap pemikiran-pemikiran kami. Iya. Nah juga selain Bapak saat itu menjabat menjadi bupati Pak, Bapak juga sempat mengikuti program-program keluarga Sukinah Pak di Kementerian Agama. Iya. Nah itu bagaimana Pak? Kenapa Bapak pada akhirnya mau mengikuti program keluarga Sukinah itu Pak? Saya walaupun tidak menjabat tetap punya pikiran atau inspirasi pada masyarakat umum. Apalagi sekarang kan banyak kejadian-kejadian yang kadang-kadang menyakitkan, kekerasan di rumah tangga. Betul. Dan anak-anak yang tentu kawin yang tidak jelas, yang begitu sebagai alasan-alasan saja bagi mereka, tapi kadang-kadang disitulah perlu banyak orang yang memberikan motivasi pada masyarakat umum, terutama anak-anak muda sekarang. Itu kawin di luar nikah kan sekarang banyak sekali. Nah ini yang perlu kita sama-sama, tidak hanya saya, itu sebenarnya tujuan utama dari sisi ikut penilaian itu sebenarnya ingin motivasi masyarakat secara umum. Nah dari kehidupan itu mudah-mudahan masyarakat akan bisa berubah hidupnya mereka. Stongkare Pak. Yeah. Nah untuk saat ini kan Bapak sangat ditokohkan ya Pak yang bagi masyarakat di Karangasem khususnya di mana Bapak menjadi tokoh agama, tokoh pemimpin, sosok pemimpin bagi masyarakat kita, kemudian tokoh ekonomi mungkin. Nah tapi kan sekarang ini sedang ada isu-isu di mana masyarakat itu beberapa masyarakat ketika melakukan kegiatan agama nih Pak, mereka melakukan kegiatan agama dengan upacara yang jor-joran, bahkan sampai ada yang berhutang ketika mereka harus melakukan suatu upacara. Nah mungkin Bapak bisa nggak Pak mungkin ngasih sedikit tips sebenarnya bagaimana sih cara kita melakukan upacara di saat pandemi seperti ini Pak? Ya walaupun tidak pandemi ya jangan hanya pandemi aja dipakai sebuah alasan untuk hal-hal yang untuk melakukan efisiensi. Tetap kalau lihat dari sebuah sastra tentu pengorbanan ini mesti harus seimbang gitu. Artinya mengukur dari sebuah kemampuan. Bagaimana caranya kalau kita ingin mengambil sebuah perkara yang utama, yang mana yang disebut utama itu adalah keseimbangan.
Jangan kita orang miskin pura-pura kaya, atau sebaliknya orang kaya pura-pura miskin, itu nggak boleh. Nah, secara tulus tentu kita mesti harus ada subsidi silang. Apa yang disebut program di daerah pada waktu itu adalah ngaben bersama, sama dengan apa namanya, ngerit, bahasa-bahasa ngerit, dan termasuk juga banyak istilah yang dan saya contohkan. Kalau saya ngaben sendiri sampai upakara orang tua, saya mampu. Pertanyaannya apa itu yang disebut utama gitu? Enggak juga. Saya harus mengajak warga masyarakat yang tidak mampu, bila perlu mereka yang tidak punya harus bagaimana dengan kaki tangannya, dengan pemikirannya, kita bisa berikan ajak bersama. Saya kira itu yang paling menurut saya yang kategori utama dan ketulusan itu gitu. Maka dari itu orang tua saya meninggal, pesannya apa? Di PT Nyidang Aben de bapak dan aben ajak nyaman-nyaman di luar dadia dan sebagainya. Bila perlu suruh Bali yang kebetulan saya kan dipakai sebagai ketua Kenuruhan Bali. Ya kalau tidak salah sekitar 67.000 kakak sebali. Buleleng lah semuanya itu sampai ke Lampung. Ya inilah salah satu motivasi saya agar masyarakat itu mau dengan upakara dengan sederhana. Bukan berarti sederhana itu niste, bukan itu. Yang sederhana dalam konteks keseimbangan inilah yang disebut dengan utama. Malahan orang mampu mengatakan tidak mampu, bawa Mercy ke sana sini, bawa mobil mewah, rumah mewah, tapi mereka melaksanakan upakara yang sangat apa namanya, apalagi dia sendiri tanpa mau mengajak orang lain. Iya, ini Pak, yang mungkin perlu dicontoh. Itulah motivasi saya. Saya bisa membuat program, dan saya membuat program ya tentu saya harus memberikan contoh dulu. Contoh dulu, Pak, betul. Jangan saya yang buat program ngomong di masyarakat, ternyata saya tidak melaksanakan itu. Nah, ini yang tidak boleh terjadi. Nah, Astongkare sampai saat ini terjadwal hampir 5 tahun, kalau nggak salah tahun 2023 ini jadwal lagi. Yang kemarin sampai ngaben nyekah itu sampai 300 sekah itu. Sesuai ajaran agama Hindu kita harus satya wacana ya Pak. Iya, satya wacana, keseimbangan itu. Jangan kita baru mampu sendiri, orang lain ditinggalkan, itu kalau saya lebih baik jangan dulu gitu. Iya, betul Pak. Jadi tidak tergantung dari berapa besar yang bisa, tapi tergantung dari kemampuan kita sendiri ya Pak. Kemampuan kita sendiri, itulah disebut dengan yadnya utama dengan keseimbangan. Dengan kalau kita bisa ngumpulkan itu ada subsidi silang. Yang mampu akan bisa membiayai yang tidak mampu. Sebaliknya yang tidak mampu dengan kaki tangan dia. Ya semua dibutuhkan dalam kehidupan ini gitu, Pak, untuk membayar hutang kepada leluhur. Betul. Gitu. Betul Pak. Nah, sekarang masuk ke Kementerian Agama Kabupaten Karangasem nih Pak. Menurut Bapak bagaimana penilaian Bapak mengenai pelayanan dari Kementerian Agama Kabupaten Karangasem ini Pak? Saya kira sudah cukup baik ya. Kenapa saya bilang begitu? Memang dari awal saya 2005 ya tentu bergandengan tangan dengan Kementerian Agama kaitan dengan bagaimana masyarakat kita, contoh di di Munti Gunung. Apa sih masalahnya orang kok masih tetap orang minta-minta itu. Nah, ini kan sebenarnya dari unsur mereka ini, dari unsur agama yang mesti harus sentuh. Biar mereka punya sebuah rasa tanggung jawab kepada tanah kelahirannya, kepada leluhurnya. Maka dari itu pada waktu zaman itu jarang orang yang punya sangat kemulan di Munti Gunung. Itu salah satu juga kajian kita dengan dengan Kementerian Agama pada waktu itu. Astongkare sekarang ya walaupun ada tapi kecil sekali gitu. Tidak seperti yang dulu. Tentu kita dorong dari sisi ekonomi, infrastruktur gitu. Ini yang menjadi harapan. Ya cukup baiklah, apalagi hubungan antar umat beragama. Saya tahu dari tahun 2005 kerukunan umat beragama di Karangasem ini terjalin dengan baik. Betul. Sifat kegotong royongan,
saling menghargai, saatnya nyepi Muslim juga menghargai, dan sebaliknya juga saat Lebaran juga orang Hindu juga masih tetap. Dan saya di kota ini kan dijepit sama sama masjid di sebelah timurnya masjid, sebelah baratnya masjid, selatannya juga. Ya tapi itulah memang hidup kita dalam kerangka Pancasila, mesti harus kita berdemokrasi ya dengan baik, ya bersaudara dengan baik. Gitu. Iya betul Pak. Ya, Indahnya keberagaman ya Pak. Iya. Ya? Seperti layaknya pelangi Pak misalnya Pak. Berbeda. Ketika misalnya pelangi warnanya merah aja kan nggak bagus Nggak Pak. bagus. Betul. Ya, betul. Pelangi menjadi indah karena warnanya ada berbagai Ya, macam. Begitu betul. pula dengan kita ya Pak ya. Ya. Okay. Betul. Ya. Nah untuk dari segi pelayanannya Kementerian Agama Kabupaten Karangasem sendiri Pak, apakah ada menurut Bapak yang harus diperbaiki ke depannya? Saya kira dengan banyaknya pura-pura kayangan jagat yang posisinya di Karangasem, nah mohonlah dari kementerian, apakah dari kanwilnya gitu, ya lebih sering-seringlah melihat dari pusat ini, ya termasuk Pak Dirjen, itu melihat kondisi Karangasem saat ini. Memang walaupun sudah banyak juga dibantu oleh 3 provinsi di kabupaten, namun demikian masih banyak karena pusatnya hampir semua di Karangasem gitu. Ini yang mesti harus lebih banyak, ya apakah ada bantuan-bantuan pusat ke daerah untuk mempercepat, ada motivasi pada masyarakat agar terpelihara berjalan dengan baik. Oke baik, terima kasih Pak. Terakhir nih Pak, pertanyaan dari saya ingin Bapak mohon memberikan closing statement kepada generasi muda kita Pak, khususnya masyarakat di Bali, supaya generasi muda kita mungkin lebih semangat Pak ke depannya. Ya, bercerita dari tadi saya kira ya itu mungkin bisa banyak akan dipetik dari sebuah pengalaman kehidupan saya dan sebagainya. Nggak bisa kita sepotong hanya di saat saya closing statement saja. Namun demikian saya berharap kepada anak-anak muda seperti apa yang saya katakan tadi, tentu mari kita berjuang. Jangan putus asa, kita harus percaya diri dan harus optimis gitu. Jangan pesimis, ini kalau sudah pesimis udah nggak ada harapan. Dan tentu dengan cobaan-cobaan seperti sekarang, dengan kenakalan-kenakalan remaja, dengan narkoba yang begitu nyeluksup sampai ke daerah-daerah, mari kita kembali kepada diri sendiri, jangan dulu melihat orang lain, diri kita sendiri dulu lihat. Maka dari itu mudah-mudahan anak-anak kita, adik-adik kita ini ke depan menjadi sebuah harapan bangsa. Karena itulah harapan-harapan kita. Terutama dengan kenakalan remaja ini mesti kita harus antisipasi. Orang tua juga harus ikut bersama-sama memberitahu kemana anaknya seharian tidak muncul apa saja kegiatannya dan sebagainya. Jangan melihat kepercayaan anak saja kalau udah lapor saya kesini gitu, betul harus dicek. Sekolahnya harus dicek, perjalanannya harus dicek gitu. Nah itulah pengalaman saya sebagai anak yang paling besar di rumah tangga, ya tahun 70, tahun 70-80 Bapak sudah menyerahkan tongkat, Bapak sendiri menyerahkan tongkat kepada saya sebagai orang tuanya gitu, mengatur dari sisi ekonominya, mengatur dari sisi pemikiran mereka, ajakan. Nah ini yang perlu jangan berpikiran kalau berkeluarga banyak lalu berpikiran negatif nanti apa dan sebagainya, bagaimana kita ke depan. Ya tentu kita hidup ini masih harus bisa berjuang. Betul. Kehidupan itu. Betul. Nah itu mungkin motivasi kepada anak. Luar biasa sekali ya. Itu motivasi untuk anak-anak muda, generasi muda, penerus bangsa ya Pak ya, betul. Satu-satunya harapan bangsa ke depannya Pak. Ya, betul. Oke, baik Pak, saya mengucapkan terima kasih Pak yang sebesar-besarnya Pak atas waktunya Bapak berkenan saya bisa berbincang-bincang dengan Bapak di sini. Ya, sekedar ini bisa.
Iya. Dan banyak sekali pelajaran-pelajaran yang saya dapat Pak pastinya setelah ini. Begitu pula dengan sahabat religi dimanapun berada Pak. Iya. Oke. Baik Pak, kalau begitu saya pamit undur diri. Iya. Saya kembali Pak. Iya. Saya harus pakai ini dulu. Oke. Baik Pak, saya pamit dulu Pak. Oke. Oke sahabat religi, demikianlah tadi perbincangan kita bersama Bapak Iwayan Grendet. Dan semoga segala hal yang kita perbincangkan tadi dapat bermanfaat bagi sahabat religi dimanapun berada. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel YouTube kita di sebelah sini. Sampai jumpa di tayangan berikutnya.